Anak kita kalau masih melaksanakan 3 hal aman. Usahakan masih melaksanakan 3 hal, insya Allah aman. Tapi kalau sudah tidak menyentuh dan bersentuhan dengan 3 hal, habis sudah kita. Apa itu? Yang pertama, hendaknya anak kita harus baca Quran walaupun 1 lembar setiap hari. Quran itu Pak, Bu, sesuatu mukjizat Nabi yang masih ada, yang berupa fungsinya itu seperti mantra. Kalau kita baca, itu anak itu terjaga, kesehatannya terjaga, keamanannya terjaga, hidayah itu datang kepadanya. Kenapa disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, obat. Setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya itu mengandung 1000 mukjizat, 1000 kebaikan, 1000 rahmah, 1000 rahasia disebutkan. Sehingga bagaimana kalau seumpama setiap anak itu setiap hari baca 1 lembar aja, nggak usah bebas, 1 lembar, bolak-balik 1 lembar, berangkat sekolah, setiap hari begitu, pasti kita lihat anaknya bakal ranking, anaknya cerdas, anaknya rajin, anaknya di atas rata-rata. Itu yang terjadi. Kemudian itu yang pertama, sholat 5 waktu. Perhatikan, kalau anak kita sholat 5 waktu, ibu jangan khawatir, insya Allah akan menjadi anak soleh. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu ditinggalkan, tidak kita membiasakan anak itu dari umur 6 tahun kita perintahkan untuk sholat, lalu ketika umur 10 tahun kita pukul ketika tidak sholat, habis sudah. Kita hidup di zaman yang luar biasa, Bu. Anak kita kalau masih melaksanakan 3 hal aman. Usahakan masih melaksanakan 3 hal, insya Allah aman. Tapi kalau sudah tidak menyentuh dan bersentuhan dengan 3 hal, habis sudah kita. Apa itu? Yang pertama, hendaknya anak kita harus baca Quran walaupun 1 lembar setiap hari. Quran itu Pak, Bu, sesuatu mukjizat Nabi yang masih ada, yang berupa fungsinya itu seperti mantra. Kalau kita baca, itu anak itu terjaga, kesehatannya terjaga, keamanannya terjaga, hidayah itu datang kepadanya. Kenapa disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, obat. Setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya itu mengandung 1000 mukjizat, 1000 kebaikan, 1000 rahmah, 1000 rahasia disebutkan. Sehingga bagaimana kalau seumpama setiap anak itu setiap hari baca 1 lembar aja, nggak usah bebas, 1 lembar, bolak-balik 1 lembar, berangkat sekolah, setiap hari begitu, pasti kita lihat anaknya bakal ranking, anaknya cerdas, anaknya rajin, anaknya di atas rata-rata. Itu yang terjadi. Kemudian itu yang pertama, sholat 5 waktu. Perhatikan, kalau anak kita sholat 5 waktu, ibu jangan khawatir, insya Allah akan menjadi anak soleh. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu ditinggalkan, tidak kita membiasakan anak itu dari umur 6 tahun kita perintahkan untuk sholat, lalu ketika umur 10 tahun kita pukul ketika tidak sholat, habis sudah. Kita hidup di zaman yang luar biasa, Bu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pertama, saya ingin menjelaskan bahwasannya berilah kesempatan kepada seseorang untuk berubah. Sebab orang yang hampir membunuh Rasulullah, kini jasadnya terbaring sebelah makam beliau. Kalian tahu siapa ia? Ya, ia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kedua, jangan pernah melihat seseorang dari masa lalunya. Sebab orang yang pernah berperang melawan agama Allah, pada akhirnya ia dijuluki sebagai pedangnya Allah. Kalian tahu siapa ia? Ya, ia adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Dan yang terakhir, jangan pernah memandang seseorang dari harta dan pangkatnya. Sebab sepatu Fir'aun berada di neraka, sedangkan sandal jepit Sayyidina Bilal bin Rabah berada di surga. Aku pernah membuat ibuku kecewa, namun esoknya dia tetap menyediakan sarapan untukku. Adakah cinta yang lebih tulus dari itu? Di balik setiap teguran, tersimpan kasih sayang yang tak pernah pudar. Ibu adalah wujud cinta tanpa syarat, yang selalu ada bahkan ketika kita berbuat salah. Miliaran wanita mungkin akan luluh oleh kesuksesanmu, tapi ingatlah, hanya ada 2 wanita yang akan tetap berdiri di sampingmu di masa-masa sulit. Seorang ibu yang selalu mendukungmu tanpa syarat, dan wanita yang memahami serta menerima perjuanganmu. Mereka adalah harta yang tak ternilai, yang hadir bukan karena gemerlap keberhasilan, tetapi karena cinta dan kesetiaan yang sejati. Saat kamu mengalami sulit untuk tidur di malam hari, dan itu semua tanpa alasan,
bukan sedang bekerja, bukan karena ada acara, tak ada kegiatan apapun, dan tidak sedang melakukan apapun. Kamu tahu gak apa alasannya? Itu semua karena kamu sedang hidup dan berada di dalam mimpi orang lain. Sumringkit angin ratri tansah nganteni setyon rajang telenging ati angen-angen tumawang suwong ing wengi sepi tansah angranti tekamu duyaya. Jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku, kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarolak, bagaimana aku bisa cambuk kamu, anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Kalau mau tahu arti hidup sehat, salah satunya mulai deh naik gunung. Memang iyalah, soalnya kita masih suka tergoda sama lezatnya junk food. Benar apa benar? Ayo. Kalau kalian setuju sama pendapat ini, yuk mulai naik gunung. Jangan banyak alasan. Di bawah santai aja, sambil menghirup udara full oksigen. Ikutin irama nafas dan detak jantung kita, yang akhirnya dapat tuh kecepatan stabil sesuai kemampuan. Jangan peduli sama berat badan, karena naik gunung bukan untuk nurunin berat badan. Catat ya. Tapi lebih dari itu, tujuannya nguatin otot kaki. Saya ulangin, tujuannya nguatin otot kaki. Berawal dari otot kaki yang kuat, yang ujungnya badan kita sehat. Udah banyak riset-riset mengenai hal ini. Kuncinya konsisten. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya bisa berimajinasi, lalu sekuat tenaga melakukan sesuatu dan berharap imajinasi akan terjadi. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu kemana masa depan akan menuju. Jadi nikmati setiap menit kehidupanmu sekarang.